Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisda dalam mata kuliah Statistika. Nah, di video kali ini saya akan mengajak Anda belajar tentang apa itu statistika inferensial. Nah, perlu Anda ketahui bahwa statistika ini secara umum dikelompokkan menjadi dua. Ada yang namanya statistika deskriptif dan ada yang namanya statistika inferensial. Nah, ketika Anda bekerja pada ranah statistika deskriptif, maka di sana akan ada serangkaian proses, misalnya pengumpulan data, pengolahan data, analisis, sampai nanti ada penyajian data, akan tetapi tidak ada penarikan kesimpulan dari hasil tersebut ke area yang lebih luas. Berbeda ketika Anda bekerja pada ranah statistika inferensial. Proses-proses tadi digunakan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan itu diambil dari sampel kepada populasi. Jadi sama, ada proses seperti pengumpulan data, pengolahan data, sampai penyajian data. Akan tetapi dalam statistika inferensial ini ada penarikan kesimpulan atau generalisasi dari sampel kepada populasi. Nah, mungkin Anda tidak asing tentunya dengan kedua istilah ini, sampel dan populasi. Saya akan mengulang sedikit ya. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari setiap unit-unit yang karakteristiknya akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya diteliti dan digunakan untuk penarikan kesimpulan. Nah, ilustrasi sampel dan populasi ini bisa Anda lihat seperti gambar di samping ya. Jadi populasi itu keseluruhan, sedangkan sampel diambil dari populasi tersebut. Nah, tentu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sampel yang diambil ini akan bisa mewakili populasi? Nah, inilah pentingnya Anda harus berhati-hati dalam penentuan sampel. Sampel ini tidak boleh diambil secara sembarangan. Harus memperhatikan karakteristik yang ada pada populasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa teknik pengambilan sampel yang bisa atau sering digunakan dalam penelitian. Nah, secara garis besar, teknik pengambilan sampel itu ada dua. Ada yang namanya teknik probabilitas sampling dan ada yang namanya teknik non-probabilitas sampling. Seperti istilahnya, ketika Anda menggunakan teknik probabilitas sampling, maka setiap unit dari populasi ini mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan pada teknik non-probabilitas sampling, setiap unsur dari populasi ini tidak mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kedua teknik tersebut. Yang pertama adalah teknik pengambilan sampel dengan cara probabilitas sampling. Yang pertama adalah teknik random sampling atau pengambilan sampel dengan sistem acak sederhana. Nah, metode ini cenderung digunakan ketika Anda atau peneliti ini bekerja pada populasi yang karakteristiknya homogen atau sama ya. Nah, biasanya digunakan cara-cara yang sangat simpel seperti penggunaan undian. Jadi misalnya Anda ingin melakukan wawancara dengan mengambil 10 responden sebagai sampel. Populasinya adalah mahasiswa di suatu kampus yang jumlahnya ada 100. Maka Anda buat gulungan atau undian sejumlah 100, lalu diambil 10 gulungan yang diberi angka 1 sampai 10. Dan mahasiswa yang mendapat undian atau gulungan dengan nomor 1 sampai 10 lah yang akan menjadi sampel dalam penelitian Anda. Nah, itu adalah teknik yang pertama, yaitu teknik random sampling ya. Yang kedua adalah teknik sampel dengan metode stratifikasi. Jadi cara ini digunakan ketika peneliti menyadari populasinya bersifat tidak homogen atau berstrata. Misalnya ya, seorang peneliti ingin mengetahui peran sekolah untuk mencegah tawuran pelajar. Nah, peneliti membuat semacam strata untuk mengklasifikasikan ya sekolah-sekolah, misal dari sekolah yang mempunyai akreditasi A, B, C. Nah, masing-masing kelompok sekolah ini nanti diambil beberapa sekolah yang nanti akan dijadikan sebagai sampel. Nah, tentu pada teknik stratifikasi ini peneliti juga akan mengkombinasikan dengan menggunakan teknik random sampling yang pertama tadi ya. Setelah dibuat strata dari klasifikasi
sertifikasi sekolah akreditasi A, B, C. Masing-masing sekolah dengan akreditasi tersebut diambil dengan metode teknik sampling ya, random sampling yang pertama tadi. Atau contoh yang kedua masih di pengambilan sampel dengan teknik stratifikasi atau dengan strata, ketika seorang peneliti ingin mengetahui peran orang tua untuk menunjang pendidikan di lingkungan keluarga. Jadi peneliti ini mengklasifikasikan dulu kepala keluarga misalnya atau orang tua dengan tingkat pendidikannya. Ada yang pendidikan S1, SMA sampai SD. Nah, kemudian strata itu masing-masingnya akan diambil beberapa kepala keluarga untuk dijadikan sampel. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah teknik sistematik. Nah, pengambilan sampel dengan metode ini dilakukan dengan menentukan sampel berdasarkan urutan tertentu yang sebelumnya sudah ditentukan oleh peneliti. Misal dari populasi yang jumlah anggotanya atau jumlah subjeknya adalah 100 orang, akan diambil sampel sejumlah 20 misalnya ya. Kemudian peneliti menentukan nomor untuk setiap unit populasi dari 1 sampai 100 dan kemudian menentukan bahwa sampel yang akan diambil adalah unit populasi yang mempunyai nomor dengan kelipatan 5. Maka nanti sampelnya adalah si unit-unit populasi dengan nomor 5, 10, 15 dan selanjutnya. Itu adalah teknik sistematik. Nah, yang keempat yang akan saya bahas pada teknik probabilitas ini adalah teknik klaster atau kelompok. Nah, teknik ini biasanya digunakan apabila peneliti tidak mengetahui secara pasti tentang karakteristik populasi yang akan ia teliti. Misal seorang peneliti akan melakukan penelitian dengan subjek penduduk di negara Indonesia. Kemudian peneliti ini mengelompokkan penduduk Indonesia berdasarkan 3 area atau 3 kelompok, misalnya dari daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Kemudian dari masing-masing kelompok ini diambil sampel. Itu salah satu contoh. Atau dengan menentukan kelompok berdasarkan 5 pulau besar di Indonesia. Jadi yang diambil sebagai sampel adalah penduduk dari 5 pulau besar di Indonesia. Dari masing-masing pulau diambil beberapa untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Oke, sekarang kita akan masuk ke teknik yang kedua, yaitu pengambilan sampel dengan non-probabilitas sampling. Jadi beda dengan yang tadi, kalau setiap unit dari populasi punya peluang yang sama untuk menjadi sampel, maka di metode non-probabilitas ini setiap unit populasi tidak punya peluang yang sama. Ada banyak yang bisa digunakan, namun saya akan bahas mungkin 1 atau 2 saja dalam video ini. Yang pertama adalah teknik purposive sampling ya. Nah, teknik ini digunakan apabila seorang peneliti mensyaratkan pada karakteristik tertentu untuk dijadikan sampel penelitian. Misalnya seorang peneliti ingin mengetahui gizi yang tepat yang sesuai dengan perkembangan usia seorang anak, maka tentu tidak semua orang bisa menjadi sampel penelitian. Kemudian peneliti menentukan siapa sampel-sampel penelitian, yaitu seorang dokter yang ahli gizi untuk dijadikan sampel dalam penelitiannya. Nah, itu adalah teknik purposive sampling. Yang kedua yang mungkin sering juga digunakan khususnya ketika Anda bekerja pada penelitian kualitatif misalnya, yaitu teknik snowball. Nah, teknik ini biasanya digunakan apabila seorang peneliti ini juga belum mengetahui secara pasti seberapa luas sih area populasinya, lalu seberapa banyak sih sampel yang bisa ia ambil. Jadi biasanya dari sampel pertama nanti akan lanjut ke sampel yang kedua hingga sampelnya menjadi banyak sekali tergantung pada kebutuhan peneliti. Misalnya seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana kehidupan seorang pengguna narkoba pasca rehabilitasi misalnya ya. Jadi dia mendapatkan informasi tentang seorang yang bernama A yang dia telah selesai masa rehabilitasi kemudian diwawancara. Nah, dari si A ini si peneliti mendapat informasi nih tentang si B yang juga sama seperti si A, dia adalah seorang pengguna narkoba yang telah selesai masa rehabilitasinya. Sehingga sampel dalam penelitian dari A ke B ini bisa dijadikan sampel penelitian dengan langsung berkomunikasi atau dialog langsung dengan peneliti. Si B ini tadi akan memberikan informasi sebagai sampel penelitian yang kedua dengan langsung
berhubungan dengan peneliti atau melalui sampel yang pertama yaitu A. Dilanjutkan sampai nanti mendapatkan unit sampel yang ketiga yaitu si C, si D, si E dan seterusnya sampai disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu sendiri. Oke, jadi saya harap mahasiswa sudah lebih punya gambaran ya tentang apa sih nanti yang akan Anda kerjakan di statistika inferensial. Jadi Anda nanti akan melakukan hal-hal termasuk penelitian ya tentunya yang bekerja pada sampel dan nanti hasilnya akan digunakan untuk digeneralisasikan atau menarik kesimpulan untuk populasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang parameter. Jadi, kalau Anda bekerja pada statistika inferensial yang tadi mengenal istilah sampel dan populasi, Anda juga perlu mengenal istilah parameter. Parameter ini adalah satuan-satuan kuantitatif yang berada pada populasi, sedangkan satuan kuantitatif yang berada di area sampel disebut dengan statistik. Jadi statistik itu tidak semata-mata data, gambaran, tetapi juga unit-unit kuantitatif dalam sampel. Jadi ada yang namanya statistik di sampel ya, dan ada yang namanya parameter di populasi. Nah, tujuan dari statistika inferensial tentu mengestimasi, menduga parameter melalui statistik ini tadi. Oke, ada beberapa ukuran parameter yang perlu Anda ketahui. Selain ada rata-rata tentunya yang sering Anda gunakan, ada beberapa ukuran parameter yang lain yang bisa Anda lihat seperti tabel di samping ini ya. Silakan Anda cermati karena nanti Anda akan sering menggunakannya dalam penelitian di area statistika inferensial. Nah, sekarang saya sudah berada di akhir sesi video dan sebelum saya menutup video ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk Anda diskusikan. Yang pertama, menurut Anda berapa persenkah dari populasi yang cocok atau sesuai atau mencukupi untuk dijadikan sampel dalam suatu penelitian? Anda bisa mencari referensi dimanapun ya. Yang kedua, coba Anda memikirkan sebuah judul penelitian bagi Anda yang sudah di semester akhir. Nah, dari judul penelitian ini silahkan Anda identifikasi populasinya apa dan sampelnya apa. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar atau kita juga akan lanjutkan diskusi ini di forum e-learning Anda. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.